makan jodoh, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Memori kau penuh kan? Penuh. Udah, Cukup layarnya ya, tolong layar. Wih, silent ending. Undian 33 Cemara by Limania. Selamat menyaksikan. Di usiaku yang sudah tua ini, aku jadi seseorang yang hilang arah. Seharusnya sudah saatnya aku jadi orang yang taat beribadah. Bapak-bapak yang paling cuma meramaikan masjid. Tapi sepeninggalanmu, aku mulai merasa bahwa beribu kehilangan ini mulai mengikis diriku. Satu bulan sebelum umur Narsia genap 25 tahun, kejadian naas menimpa anak kita itu. Anak pertama kita, anak yang dianugerahkan kepada kita setelah 8 tahun kita menikah. Aku ingat saat itu. Rasanya marah dan sakit hati ketika berkali-kali kita dikatai mandul. Kata orang, aku cuma laki-laki letoy karena anunya hanya sebatas hiasan. Kan sialan. Tapi doa-doa kita akhirnya dijabah. Akhirnya kamu pun melahirkan seorang anak perempuan. Waktu itu, waktu pertama kali menggendongnya, kita sempat terdiam. Anak perempuan kita itu terlahir sumbing bibirnya. Tapi meski begitu kita menerimanya dengan ikhlas. Kepalang bahagia pokoknya. Karena akhirnya punya anak untuk dicinta. Tapi tidak dengan orang-orang, baik tetangga maupun keluarga sendiri. Belum sembuh luka di rahimmu, kamu harus menerima luka baru dari omongan orang-orang. Makanya, kalau istri hamil itu dijaga baik-baik. Ini pasti waktu hamil kemarin Sunar pernah kau biarkan dia menjahit kan? Iya kan? Inilah pentingnya mendengar omongan orang tua. Celutuk nenekku, ucapannya membuat telingaku panas. Sunar, Mama kan sudah pernah bilang sama kamu supaya kamu jangan sempat-sempatnya menusuk buah-buahan dengan pisau. Tetapi kamu malah lebih percaya sama suami kamu.
yang bilang ini tahayul, mitos, atau apalah itu. Sekarang tahu sendiri kan akibatnya. Ibumu tidak kalah menyakitkan omongannya. Hampir setiap malam aku melihatmu menangis. Bahkan tangisanmu itu lebih sering daripada tangisan anak gadis kecil kita itu. Narsia justru sibuk mengumbar senyumnya. Sementara aku sibuk meyakinkan dia bahwa bagiku tiada cacat sedikit pun pada senyumannya. Bapak tidak malu dengan bibirmu yang sumring itu, nak. Benar, Bapak tidak malu sedikit pun. Ibumu juga tidak malu dengan kamu. Ibumu sayang sama kamu. Hanya saja ibumu ikut meyakini ini semua terjadi karena dia melanggar pantang larang nenek moyang kita. Itu semua tidak benar, anakku. Itu perbuatan kufarat. Syirik. Nah, iya. Tersenyum begitu. Aduh, cantiknya. Cantik sekali. Siapa anak ayah? Anak ayah yang senyumannya paling cantik. Oh, nasi anakku. Lah, kok nangis? Kenapa tuh nangis? Sudah. Jangan kamu pukuli mulutmu itu, nak. Kenapa? Mandi safar pula. Sudah berapa kali Bapak bilang jangan pernah kau bawa-bawa lagi perihal tayul itu. Sudah Bapak bilang tidak ada hubungannya antara jodohmu dan kesialan. Ini pasti Cileman lagi karena mengajakmu mandi safar di pantai. Iya. Otakmu sepertinya sudah benar-benar dicuci oleh Cileman. Begini saja. Coba Bapak tanya sama kamu. Kenapa mandinya mesti di pantai itu? Sudah jelas airnya tidak lebih bagus daripada air sumur kita. Kenapa mesti pada hari Rabu? Nah, kenapa mesti pada bulan Safar? Nah kan, cuman karena Cileman itu tampak seperti orang yang soleh, bukan berarti kamu harus menerima bulat-bulat omongannya, nak. Anakku, mungkin kamu cuma melihat Bapak sholat Jumat di masjid. Gak seperti Cileman yang 5 waktunya sembahyang di masjid. Bapak gak seram-seram amat kok, nak. Bapak tahu mana ibadah, mana bid'ah. Bapak bisa membedakan mana syariat, mana kufarat. Bapak tahu. Dan nak, yang paling Bapak tahu, Narsia itu anak gadis paling cantik ya. Nak, kamu mau pergi mana, nak? Nak, sini dengarkan bapakmu dulu, nak. Nak. Ya Allah, sungguh aku tidak rela kalau kau sempat di ritual itu, Nar. Aku tidak ikhlas.
Sejak semalam Narsya belum pulang. Aku mendapat kabar bahwa dia menginap di rumah Cileman. Tapi saat ku datangi, keluarganya malah menahanku untuk masuk. Kata mereka, lebih baik aku duduk diam di rumah daripada mengajak ribut seorang ustadz. Kan sialan. Pokoknya awas saja. Awas saja kalau sampai anakku mati dalam keadaan menyekutukan Tuhan. Apalagi mati berpikir dia tidak pantas untuk dicintai. Lebih baik aku yang mencobek bibirnya yang membuatnya menghadap Tuhan itu. Si Ustaz itu juga. Sialan. Aku tidak takut berdebat soal agama dengannya. Emangnya ayat Quran mana yang mengajarkan seorang anak perempuan yang mau ikut mandi safar menginap di rumah seorang ustadz? Asal lajang bajingan, pedofil. Nasi. Ada apa nih? Kenapa mati-mati begini kalau datang ke rumahku? Apa sih, Din? Ngomong saja. Apa maksudmu, Din? Kau jangan main-main denganku begitu, Din. Kau jangan menakut-nakut begitu, Din. Din? Kau berbohong kan, Din? Din? Benarkah yang ketemu itu Narsya, Din? Din! Tidak. Narsya! Nak! Kamu di mana, Nak? Narsya! Tidak. Ya Tuhan. Ya Tuhan, tidak. Ya Tuhan, Sunar. Menjelang malam Rabu waktu itu, Udin si nelayan sahabatku mengabarkan bahwa dia menemukan Narsya tersangkut di antara akar-akar bakau. Aku berlari ke arah pantai sampai aku lupa caranya untuk bernapas. Orang-orang yang telah mempersiapkan acara mandi safar besok sudah berkerumun di sana. Tak terkecuali si Cileman itu. Darahku mendidih melihat wajahnya yang sok suci itu. Ingin sekali aku mencekik dan mencabik-cabik wajahnya. Ingin sekali. Sampai darahnya merah menyala, terlucuti, persis seperti pakaian Narsyaku. Ustaz sesat! Kau apakan anakku, ha? Kau suruh apa anakku? Jawab, Leman sialan! Namun bangsatnya, warga seolah sudah tahu bahwa aku tidak akan ragu untuk menghajarnya. Lantas mereka menahanku sekuat tenaga. Yang mereka pedulikan hanyalah jangan sampai aku kurang ajar, sampai mencaci seorang tokoh agama. Mereka tidak peduli aku sedang berduka. Lalu dia berbicara dengan gagap.
Wah. Sebenarnya Narsia tidak berani bermain di Safar besok, Wak. Narsia takut karena Narsia tahu Wak pasti akan menjemputnya. Sebelum berangkat kemarin, Narsia sempat bilang kepada saya, dia bilang dia hanya ingin berdoa kepada Allah agar dibuat bisu sekalian, Wak. Katanya dia cuma ingin dirobek bibirnya agar tidak ada lagi yang salah fokus ke badannya. Saking amburadul wajahnya, Wak. Entah aku yang tidak dapat mendengar suaranya lagi. Atau aku yang sedang tenggelam dalam amarah. Kembalikan anakku, Allah. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku. Kebencian terhadap Sulaiman sudah sampai pada puncaknya karena dialah yang membuat Narsia sampai berdoa seperti itu. Dialah yang mengaku sebagai nabi utusan Tuhan, tapi dialah yang tidak pernah mengaku. Dialah yang tidak pernah berhenti salah fokus kepadanya. Dialah yang tidak pernah berhenti salah fokus kepadanya. Ya, itu tadi